Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang konseling anak-anak. Apa sih konseling anak-anak? Konseling anak-anak adalah suatu layanan yang diberikan kepada anak-anak yang bertujuan untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, sebagai seorang konselor, pada saat kita melakukan proses layanan konseling anak, pasti kita juga melibatkan mereka, sehingga mereka bisa berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Maka dari itu kita bisa menggunakan keterampilan dan strategi yang paling pas buat mereka, terutama adalah keterampilan verbal. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa memakai media atau aktivitas yang berhubungan dengan proses konseling agar mereka bisa menceritakan permasalahan-permasalahan mereka secara terbuka. Sebelum kita menjadi konselor untuk mereka, kita harus juga memahami sifat dan tujuan konseling anak. Nah, di sini ada 4 tingkatan tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan tingkat 1 atau bisa juga disebut tujuan dasar. Tujuan ini secara global bisa diterapkan untuk semua anak dalam terapi, yang meliputi memungkinkan anak menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Yang selanjutnya memungkinkan anak memperoleh tingkatan keharmonisan dalam pikiran dan emosi serta memunculkan tingkah laku. Nah, juga memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Memungkinkan juga anak menerima keterbatasan dan kekuatan yang serta merasa baik dengan dirinya. Memungkinkan anak mengubah tingkah laku yang mempunyai akibat negatif. Memungkinkan anak berfungsi dengan nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal, misalnya di rumah dan di sekolah. Pasti kan berbeda. Nah, selanjutnya adalah mereka bisa memaksimalkan kesempatan bagi anak tersebut untuk mengejar jeda perkembangannya. Jadi sebelum kita proses perkembangan nih, nah dari proses perkembangan itu, kalau anak yang memiliki permasalahan pasti tertunda dong. Nah, dari itu tujuan dasarnya ini bisa melanjutkan atau mengejar ketertinggalan perkembangannya itu. Nah, yang selanjutnya ada tujuan tingkat 2, yaitu tujuan dari orang tua. Tujuan ini ditentukan oleh orang tua saat mereka membawa anaknya untuk melakukan proses terapi atau proses konseling. Nah, tujuan ini berhubungan dengan agenda pribadi orang tua yang diinginkan orang tua intinya, dan biasanya didasari pada perilaku anak tersebut. Semisal si anak ini mengotori dinding. Nah, tujuan dari orang tuanya adalah agar perilaku anaknya yang suka mengotori dinding ini berubah. Bisa mengaplikasikan kalau dia mau menggambar, bisa tidak di dinding, bisa di buku gambar. Selanjutnya adalah yang ketiga, tujuan tingkat 3. Tujuan yang dirumuskan oleh konselor. Tujuan ini dirumuskan oleh konselor sebagai dampak dari hipotesis yang dimiliki konselor tentang mengapa anak berperilaku dengan cara tertentu. Ambil contoh seperti seorang anak yang suka mengoles kotorannya. Konselor mungkin mempunyai hipotesis bahwa kesenangan mengoles kotoran ini adalah dampak dari masalah emosional yang dimiliki anak. Jadi, konselor akan menentukan tujuan berupa menghadapi dan memecahkan masalah emosional anak ini. Nah, jelas dari itu tadi, penyebab perilaku anak adalah tentang kasus-kasus yang alami. Dari itu, maka ditentukan teori tentang psikologi serta tingkah laku anak dan dari pengetahuan hasil riset mustahil dan literatur alam itu. Nah, untuk yang keempat adalah tujuan dari anak itu sendiri. Nah, tujuan dari anak itu sendiri adalah
muncul selama sesi secara efektif merupakan tujuan yang diinginkan anak. Meskipun anak biasanya tidak mampu mengucapkannya, tujuan ini didasarkan pada material yang dibawa anak dan dalam sesi terapi. Kadang-kadang tujuan ini sama dengan tujuan konselor, tetapi kadang-kadang tidak. Nah, contohnya seperti ini. Seorang konselor mungkin masuk ke suatu sesi dengan tujuan bahwa anak perlu diberikan kekuatan atau pemberdayaan. Akan tetapi, hal ini pasti muncul di dalam sesi. Contohnya kayak gini. Anak ini ingin bergiat belajar, ingin mampu melakukan, akan tetapi dia dalam proses pembelajaran ini sering diganggu sama teman-temannya. Nah, seorang konselor bisa membantu atau mengarahkan anak ini untuk menentukan tujuan-tujuan planning yang dihadapi anak. Nah, dalam menentukan tujuan itu tadi, kami memerlukan anak sebagai galian utama. Meskipun yang membayar terapi adalah orang tuanya, dalam mempertimbangkan apa yang terlibat dalam konseling anak, berfokuskan pada tujuan untuk menuntaskan permasalahan anak aseperti yang disebutkan sebelumnya. Aspek yang paling penting lainnya adalah konseling anak, hubungan antar konseling dan anak, konselor dan anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan anak dan konselor. Seperti halnya pada terapi orang dewasa, hubungan konselor adalah penentu utama. Umumnya disepakatinya bahwa pada terapi anak, hubungan anak dan konselor sangat penting dalam mempengaruhi keefektifan terapi. Yang selanjutnya ada karakter hubungan anak dan konselor atau pengaruh karakter ini pada hubungan orang tua konselor. Nah, agar efektif secara optimal, bahwa hubungan anak konselor harus mengikuti semua faktor. Yang mulai pertama, ada ketertarikan antara dunia anak dengan konselor. Yang kedua, eksklusif. Yang ketiga, aman. Yang keempat, autentik. Yang kelima, rahasia. Yang keenam, non-instruktif. Dan yang terakhir, ketujuh, mempunyai tujuan. Nah, hubungan anak sama konselor harus menjadi jaringan penghubung antara dunia anak dengan konselor. Hubungan adalah khususnya mengenai keterhubungan dengan anak dan menerima persepsi anak. Hubungan anak konselor memberikan kaitan antara dunia anak dan konselor, memungkinkan konselor mengamati dengan jelas pengalaman anak. Hubungan anak konselor harus eksklusif di mana konselor harus membangun dan mempertahankan jalinan yang baik dengan anak sehingga rasa percaya akan berkembang. Membuat hubungan eksklusif artinya tidak membolehkan orang lain menerobos atau masuk tanpa izin ke anak ini. Nah, akibatnya perlu perhatian khusus mengenai persiapan anak dan orang tua selama menghadapi terapi, karena jelas hal ini melibatkan masalah etik. Yang selanjutnya, hubungan anak konselor harus aman. Nah, di mana ini konselor harus menciptakan lingkungan yang permisif, di mana anak merasa bebas untuk berperan dan menguasai perasaannya dengan aman. Agar anak merasa aman, diperlukan suatu struktur. Nah, struktur ini memberikan pada anak rasa aman dan dapat ditebak secara selama sesi terapi. Nah, dalam hubungannya ada batasannya juga. Batasan harus diadakan untuk melindungi anak, konselor, dan properti dari kerusakan. Kebutuhan akan keamanan juga perlu dipertimbangkan saat memilih bahan untuk sesi terapi permainan. Peralatan atau mainan yang mudah pecah dapat menimbulkan kecemasan pada anak juga. Nah, yang
Selanjutnya, hubungan anak konselor harus autentik. Nah, di mana agar hubungan autentik ini harus jujur dan tulus, agar di mana interaksi yang terjadi adalah antara dua, yaitu antara konselor dan anak secara real. Dalam hubungan artinya memungkinkan terjadinya interaksi alami dan spontan antara konselor dan anak tanpa hambatan atau sensor dan tanpa kecemasan yang tidak diperlukan dari anak itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah hubungan anak konselor harus rahasia. Saat menghadapi anak, konselor berusaha untuk menciptakan lingkungan yang membuat anak merasa cukup nyaman untuk membagi pikiran yang paling pribadi dan perasaan emosionalnya. Ya, selanjutnya hubungan anak dan anak konselor tidak boleh mencampuri. Jika melakukan konseling pada anak, konselor harus bisa menggabungkan diri dengan anak dengan cara yang nyaman dan baik. Yang selanjutnya, transference. Transference ini merupakan istilah yang berasal dari teori psikoanalisis. Pada anak, transference terjadi ketika anak berperilaku terhadap konselor seolah-olah konselor ini adalah ibu dari si anak, ayah dari si anak, atau orang dewasa yang paling bermakna dalam kehidupan si anak. Nah, maka dari itu, secara alami konselor bisa tidak sengaja atau masuk ke sosok dalam permainan yang dilihat anak ini dan diberikan respon seolah-olah konselor adalah orang tuanya. Sebagai konselor, ketika melihat terjadinya pergantian ini, kita harus mencoba bersikap secara objektif mungkin. Untuk mendapatkan objektivitas, perlu mendiskusikan kasus yang dipertanyakan dengan penilaian kita, sehingga kita dapat menangani permasalahan-permasalahan kita sendiri. Proyeksi dan keinginan yang tidak disadari dalam kaitannya dengan hubungan anak dan konselor itu sendiri. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan tentang konseling anak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.